Yo, what's up Boots Hero mania dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama gue Fajar, kapten kalian di channel Boots Hero. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja. Dan di video kali ini gue ingin nge-review produk sepatu sepak bola dari Ortus X, yakni Ortus X Catalyst Liberté. Ini dia sepatunya teman-teman. Gue milih yang warna hitam karena sepatu Ortus X Catalyst Liberté ini yang berwarna hitam itu size-nya masih banyak tersedia. Ketimbang sepatu yang berwarna putih dan yang berwarna merah, sepatu Ortus X Catalyst Liberté yang berwarna hitam ini cenderung nggak terlalu laris teman-teman. Ya gue sendiri sih nggak paham ya kenapa sepatu Ortus X yang berwarna hitam ini tidak terlalu diminati. Padahal nggak ada perbedaan yang signifikan antara yang warna putih dan yang warna merah dengan yang warna hitam ini. Perbedaannya cuma di warna aja sih. Tapi ya semua itu selera orang masing-masing ya. Gue juga nge-review sepatu ini karena sepatu Ortus X Catalyst Liberté yang berwarna hitam ini adalah sepatu yang harganya masih masuk akal teman-teman. Karena yang warna putih dan yang warna merah itu kebanyakan dijual di atas harga bandrol. Sementara sepatu ini masih ada diskonnya. Jadi sepatu ini tuh adalah sepatu yang pengertian banget sama gue. Jadi buat kalian semua yang penasaran kira-kira seperti apa review sepatu ini, silahkan simak video ini sampai habis. Tapi seperti biasa, gue ingetin buat kalian semuanya yang mungkin gak sengaja nemu video gue di beranda YouTube kalian, silahkan klik tombol subscribe sekarang juga, karena di channel Boots Hero adalah channel yang menyenangkan untuk membahas tentang sepatu sepak bola ataupun sepatu futsal. Di channel Boots Hero juga sering membagikan tips dan trik tentang dunia persepatuan seperti football hacks dan lain-lain. Jadi buat kalian semua yang baru tahu channel Boots Hero, gak akan rugi kalau kalian klik tombol subscribe sekarang juga. Ya, langsung aja di subscribe ya teman-teman. Oke, sekarang gue akan ngajak kalian buat ngeliat detail dari sepatu Ortus X Catalyst Liberté ini. Oke guys, di depan kalian sudah ada sepatu Ortus X Catalyst Liberté Football yang berwarna hitam hijau. Sepatu ini merupakan sepatu yang dianaktirikan ya dari series Catalyst Liberté, karena sepatu yang berwarna merah dan warna putih itu udah goib, sementara sepatu ini tuh masih banyak tersedia di pasaran. Ya sebenarnya kalau menurut gue sih sama aja ya teman-teman. Mungkin karena hype yang dibangun oleh tim marketingnya itu lebih ke yang warna putih dan yang warna merah, jadi kebanyakan orang-orang itu lebih menyukai sepatu yang berwarna putih dan berwarna merah. Tapi nggak kayak gitu juga sebenarnya teman-teman, itu cuma pendapat pribadi gue aja sih. Dan sekarang gue pengen ngajak kalian semuanya buat ngeliat detail dari sepatu Ortus X Catalyst Liberté ini sebelum kita nge-review bagian-bagian dari sepatu ini. Untuk pertama gue kasih lihat dulu di bagian atasnya teman-teman ya. Untuk bagian depannya ini, di bagian frame-nya ini berwarna hitam ya, dengan pattern atau desain garis-garis yang berbentuk tanda panah ke depan seperti ini teman-teman, bisa kelihatan ya. Kemudian untuk bagian talinya seperti ini. Sepatu ini tidak memiliki lidah ya teman-teman. Di sini ada tulisannya Ortus X. Sepatu ini memiliki ortub dengan bahan kenit. Kemudian di bagian kaki bagian dalamnya, di bagian sampingnya itu memiliki desain seperti ini teman-teman, dengan warna hitam dominan dan desain striping yang berwarna abu-abu gelap. Kemudian di samping sini ada warna hijau dengan tulisan Catalyst di sini. Di bagian belakangnya ini sepi ya, kosong. Tapi di bagian tumit di sebelah kaki bagian luarnya ini ada tulisan Ortus X dengan adanya Sandy Morse di sini yang bertuliskan Ortus X Catalyst Fakih di sini. Kemudian desain di kaki bagian luarnya itu tidak jauh berbeda dengan desain kaki bagian dalamnya. Tapi perbedaannya itu ada di bagian sini teman-teman. Adanya logo Ortus X yang berwarna hijau di sini, kemudian ditambahin aksen garis lurus berwarna hijau juga. Ya kira-kira seperti itu untuk bagian atasnya teman-teman. Sebenarnya sepatu ini kalau dibikin blackout menurut gua bakal lebih sangar ya teman-teman, daripada dikasih striping warna hijau seperti ini. Tapi ya ini udah keputusan mutlak dari tim desainnya Ortus X Catalyst Liberté ini ya, dan ini patut diapresiasi teman-teman. Kemudian kita lari ke bagian bawah sepatu ini atau di bagian sole plate-nya. Sole plate dari sepatu ini berbentuk seperti ini teman-teman, dengan stud yang berbentuk round stud dan juga blade stud. Dengan jumlah total itu ada 14 stud di sini teman-teman, dengan teknologi Ortspin di sini ya, bisa kelihatan ya. Di sini ada tulisan Ortspin, sorry kebalik. Ini tulisan Ortspin, kemudian di bagian sini ada tulisan Ortfusion dengan bentuk yang seperti ini teman-teman. Ini udah keren ya teman-teman. Pullnya ini menurut gua nggak terlalu panjang nih. Oke, good menurut gua ya. Kira-kira seperti itu detail dari sepatu ini teman-teman. Dan sekarang mari kita bahas sepatu ini tuh mulai dari bagian uppernya. Upper dari sepatu ini memiliki bahan full knit ya teman-teman. Menurut info yang beredar sih seperti itu. Kemudian ini dilapisi dengan bahan sintetis, sehingga sepatu ini tuh sangat elastis teman-teman. Bisa kelihatan di bagian frame-nya ini ketika gua pegang nih. Ini elastis banget teman-teman. Nih kayak gini. Dan sepatu ini tuh sebenarnya bentuknya sama seperti Ortus X Catalyst Quiver, tapi perbedaannya itu ada di bagian sole plate-nya dan juga tekstur uppernya. Kalau Catalyst Quiver itu kan ada teksturnya garis-garis seperti ini. Kalau sepatu Ortus X Catalyst Liberté itu nggak ada teksturnya teman-teman, cenderung licin. Tapi kalau dipegang di sini teman-teman, ini tuh kerasa keset gitu teman-teman. Nggak tahu ya kalau digunakan di lapangan kondisinya itu basah, kita nggak tahu karena sepatu ini belum gua coba.
Nah, kemudian untuk talinya sendiri bentuknya masih sama seperti sepatu orthosex pada umumnya. Sepatu ini tuh nggak punya lidah ya teman-teman, karena sepatu ini memiliki ortop, jadi bagian lidah sepatu ini digantikan dengan ortop. Jadinya sepatu ini tuh kelihatan lebih modern gitu. Dan kemudian untuk elastisitasnya sih, ortopnya ini menurut gue udah bagus ya, karena gue belum pernah mendapatkan laporan ortop dari sepatu orthosex itu kendor gitu. Tapi gue nggak tahu juga, mungkin nggak ada yang laporan ke gue aja, tapi selama ini customer gue nggak ada yang ngeluh masalah ortop dari orthosex ini. Oke, menurut gue untuk bagian uppernya itu aja sih yang bisa gue sorotin ya. Untuk bahan full knit dan nggak ada lidahnya, karena bagian lidah sudah digantikan dengan ortop. Kemudian untuk desain udah gue bahas di awal tadi, dan untuk uppernya sendiri memiliki elastisitas yang sangat bagus teman-teman, sehingga sepatu ini menurut gue itu bakal cepet banget untuk break in. Ditambah lagi bahan dari sepatu ini kan memang full knit ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian dalam sepatu ini. Di bagian insole dari sepatu ini, ini copot dulu lah biar nggak ribet. Oke, biar bisa kelihatan semuanya ya. Untuk bagian dalam dari sepatu ini, nah, yang gue suka itu di bagian tumitnya teman-teman. Ini cekungannya kerasa banget di bagian sini nih. Ini pertama busanya tebel dan di bagian tumitnya ini cekung banget. Jadi kerasa ngunci banget ketika sepatu ini tuh digunakan gitu. Jadi ketebalan busa yang ada di bagian tumit ini itu akan meningkatkan kuncian sepatu ini pada kaki teman-teman. Selanjutnya kita coba lepas insole-nya. Nah, untuk insole-nya bentuknya seperti ini teman-teman. Bentuknya sama seperti insole sepatu orthosex Catalyst yang terbaru ya. Ini bagiannya melengkung, kemudian empuk, ketebalannya juga bagus. Di bagian depan itu ada titik-titiknya, ada dot, ada reliefnya, sehingga misalnya kalian nggak pakai Kawasaki Grip Socks, ini insole udah sangat keset dan sangat mencengkram, meskipun kalian menggunakan Kawasaki biasa. Oke, insole-nya biarin aja di sini. Selanjutnya kita lihat untuk bagian outsole-nya atau di bagian sole plate-nya. Di bagian alas sepatu ini tuh sole plate-nya menggunakan teknologi Orth Fusion di sini ya. Karena adanya penggabungan antara dua jenis stud, yakni round stud dan juga blade stud. Untuk bahannya sendiri ini bahannya plastik ya. Gue lupa nama material bahannya ini apa. Buat yang tahu bisa komentar di bawah. Waktu itu pernah dibahas tapi gue lupa. Studnya ini unik teman-teman karena tidak menyatu ya. Ini bahannya sendiri untuk di warna hijaunya ini. Warna hijaunya ini plastik clear, cuman dikasih warna hijau aja. Kemudian untuk sole plate-nya ini itu berwarna hitam. Ini kayaknya terpisah teman-teman. Ini nggak jadi satu. Ini bahaya ya menurut gua ya. Ini bisa aja kalau misalnya kalian main di lapangan keras, ini copot gitu, nggak ketahuan. Tapi sepatu ini tuh pullnya pendek-pendek teman-teman. Setahu gua, ya menurut pengalaman gua juga, sepatu dengan pull pendek itu cocok banget digunakan di lapangan yang keras dan cenderung lebih awet ketika digunakan untuk bermain di lapangan yang keras. Kemudian yang perlu disoroti adalah bagian lem-lemannya di sini ya. Karena waktu sepatu pertama yang keluar, Catalyst Liberté yang berwarna merah itu, banyak keluhan dari konsumen itu adalah bagian lem-lemannya di sini nih, di bagian samping sini dan juga samping sini. Itu banyak banget laporan ke gua bahwa lem-lemannya ini terbuka. Yaitu mungkin karena mereka mainnya di lapangan yang keras ya. Tapi seharusnya lem-leman itu tidak terbuka dengan waktu yang sesingkat itu. Seharusnya dipakai agak lama dikit lah, setengah tahun paling enggak, baru lem-leman itu kelihatan kebuka. Kalau baru dipakai 2-3 kali kebuka itu berarti ada masalah di situ. Tapi semoga sepatu orthosex Catalyst Liberté yang terbaru ini nggak kayak gitu ya teman-teman. Selanjutnya terakhir untuk harga sendiri itu dibanderol dengan harga 499.000 ya. Untuk sepatu dengan warna hitam ini itu kebanyakan seller masih ngejual dengan harga normal, yakni di harga bandrol 499.000 itu biasanya masih dikasih diskon. Tapi untuk yang warna merah dan juga yang warna putih, kebanyakan seller itu ngejual dengan harga di atas bandrol atau minimal harga bandrol lah kayak gitu. Mungkin karena desainnya yang keren atau peminatnya yang lebih banyak ya, gue nggak tahu. Tetap respect gue sama seller-seller yang kayak gitu karena masih banyak konsumen yang mau beli gitu dan mereka nggak ada masalah dengan hal tersebut. Oke, menurut gue itu aja sih yang bisa gue bahas tentang sepatu ini. Untuk feel-nya, untuk rasanya nanti bakal gue upload karena gue juga ada yang warna putih ya, nanti bakal gue pakai di lapangan, bakal gue ceritain rasanya pakai sepatu orthosex Catalyst Liberté ini. Nanti bakal gue upload di video YouTube Shorts gue. Jadi buat kalian semuanya bisa nontonin video YouTube Shorts gue karena di sana gue nge-share video-video yang sangat informatif dengan waktu yang singkat. Jadi videonya itu bakal singkat, jelas dan padat gitu. Tapi kalau kalian pengen ngedengerin penjelasan detail ya kalian harus tetap nonton video full dari Boots Hero kayak gitu. Ya, kira-kira seperti itu tadi teman-teman detail dari sepatu orthosex Catalyst Liberté. Dan menurut gue itu aja yang bisa gue bagikan kepada kalian semuanya hari ini. Buat kalian semua yang suka dengan video seperti ini silahkan klik like, komentar di bawah jika kalian ingin tanya sesuatu apapun,
share ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Boots Hero dan nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Boots Hero. Terakhir, pesan dari Kapten main sepak bola gak usah barbar dan tetap cintai sepak bola Indonesia.